Dan kali ini MG Listeners, tren ke pendengaran radio menunjukkan pergerakan yang positif selama pandemi COVID-19, tepatnya berkisar antara 50 sampai dengan 53%, atau 1 dari 2 orang masih mendengarkan radio pada saat ini. Radio adalah salah satu media yang mengalami peningkatan audiens tertinggi selain internet dan juga tidak mengerahkan sangat terrealisasi ya selama pandemi COVID-19 ini. Saat ini pendengar radio juga mendengarkan siaran radio melalui berbagai macam platform, bisa melalui streaming digital, dan uniknya streaming radio ini tidak membuat industri radio menjadi mati, namun tetap menjadi salah satu jalan untuk membangkitkan kembali industri radio. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi dari Partai Nasdem yang juga merupakan mantan penyiar radio juga nih, listeners, ada Muhammad Farhan. Kang Farhan, halo, selamat pagi Kang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini MG Radio ulang tahun yang pertama nih Kang, mungkin bisa ada ucapannya nih buat MG Radio Network nih. Selamat ulang tahun yang pertama. Tahun pertama memang tahun penuh pelajaran, penuh percobaan. Nah, masuk tahun kedua baru masuk tahun perjuangan. Baik ya, tahun perjuangan ya Kang Farhan ya. Tapi kalau misalnya ngomongin perjuangan, tentunya kan Kang Farhan juga kita tahu sekarang aktif sebagai anggota DPR Komisi 1 dan juga mantan penyiar radio bahkan sampai dengan sekarang nih ya. Nah, saat ini masyarakat Indonesia kan masih mendengarkan radio sebagai media penyampaian informasi. Tentunya informasi seperti apa sih yang baiknya disampaikan melalui radio kepada masyarakat, dan juga seperti apa media radio menurut seorang Muhammad Farhan nih? Sisi pendengar sekarang ini mereka mengharapkan radio hanya dari dua hal, yang adalah musik, dua adalah informasi. Nah, kalau dulu kita masih bisa menggabungkan yang namanya musik dan informasi. Nah, kalau sekarang enggak. Nah, itu memang masyarakat sudah sangat spesifik. Kalau mau ngasih informasi, informasi aja. Kalau mau spesifik musik aja. Dulu pada saat radio ini masih mengudara dan juga masih menjadi platform nomor 1, muncullah yang namanya media televisi. Orang-orang sempat berpikir kalau ada televisi, radio nampaknya akan tergusur begitu ya. Tapi buktinya kan sampai sekarang masih enggak nih, masih bertahan. Dan juga tetap ada pangsa pasar dan juga pendengar setia dari radio. Nah, tapi di era seperti ini juga sudah semakin banyak ada lagi platform digital yang semakin merambah. Nah, menurut Kang Farhan nih, apa yang harus dilakukan radio agar tetap bertahan dan juga bahkan bisa menjadi lebih besar nih Kang Farhan? Oke, siap. Lain kalau MG Radio mah pertanyaannya panjang, tapi jawabannya bisa lebih panjang nih, nggak apa-apa ya? Bener, nggak apa-apa dong Kang Farhan, silakan Kang Farhan. Oke, pergeseran atau shifting kebiasaan penggunaan media itu merupakan hal yang wajar, terutama terjadi sejak tahun 50-an. Di Amerika tahun 50-an terjadi revolusi di mana penonton TV dan pendengar radio itu sama banyaknya. Nah, kita mengalami hal itu di tahun 80-an sampai tahun 90-an. Nah, tetapi kemudian di tahun sekitar 2004-2005, jumlah pendengar radio itu menurun drastis karena televisi sudah memasuki programming yang jauh berbeda, di mana televisi memasuki sebuah sistem programming yang namanya programming stripping back. Jadi di setiap jam ada acara yang setiap hari yang sama muncul lagi. Yang biasanya dilakukan hal itu oleh radio. Radio itu setiap jam, setiap hari, pada jam yang sama, hari yang berbeda, acaranya sama pasti. Nah, ketika televisi di tahun 2004-2005 di Indonesia mengadopsi strategi seperti itu, maka memang jumlah pendengar radio menurun jauh. Namun ada yang menarik. Di tahun 2011, televisi, radio maksud saya, kemudian mengubah cara mendengarnya. Cara pendengar menyimak apa konten dari radio, yaitu dengan memutar lagu sebanyak-banyaknya dan bicara sependek-pendeknya.
Nah, kali ini kami juga sudah terhubung nih dengan salah satu pendengar MG Radio Network, yang ini ada Mas Gunawan. Mas Gunawan, halo selamat pagi. Kebetulan MG Radio Network ini sedang merayakan ulang tahun yang pertama. Ada yang ingin disampaikan Mas Gunawan? Ya, selamat pagi dulu, Kang Febri. Salam kenal. Makasih sebelumnya selamat ulang tahun yang pertama buat MG Radio. Semoga kedepannya makin jaya dan makin sukses selalu. Begitu. Demikian, Kang Febri. Baik, terima kasih. Sudah terhubung lagi dengan Mas Farhan dan Kang Farhan. Nah, Kang Gunawan. Saya ngomong panjang lebar, tadi sampai mana ya saya ngomongnya? Tadi sampai dengan kita menjelaskan persaingan antara televisi yang sudah mulai mengikuti arus radio pada saat itu. Cuman Kang Farhan saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu pendengar MG Radio Network, yang ini adalah ada Mas Gunawan yang nampaknya ingin bertanya langsung dengan Kang Farhan. Mas Gunawan, kami terhubung dengan Kang Farhan. Silakan, ada yang ingin disampaikan dan juga ditanyakan kepada Kang Farhan. Terima kasih Kang Febri. Selamat pagi. Suaranya kecil terus. Baik, silakan. Maka Mas Gunawan, pertanyaannya apa? Halo, oh iya. Selamat pagi, Kang Farhan. Mau nanya sedikit dari sisi keradioan kekinian. Saya di eranya waktu Anda lagi mecahin rekor yang sekian 30-an sekian jam itu, Kang Farhan. Buat ulang tahun yang sekarang yang pertama ini masih dimungkinkan nggak kalau untuk mecahin rekor Anda misalnya di 40 jam per hari harian begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan era kekinian sudah digital segala macam, tren kedepannya untuk radio gimana, Kang Farhan? Di samping juga tentu ada media televisi dan media yang lain begitu. Masihkah dia bisa diinikan oleh masyarakat pendengarnya, atau memang harus berbagi-bagi dalam tanda kutip kue iklannya terhadap media-media yang lain, yang mainstream begitu? Baik, silakan Kang Farhan. Baik, terima kasih Mas Gunawan. Kang Farhan silakan, ini kayaknya pendengar Kang Farhan dari zaman dulu banget nih ya, kayak masih inget dia 30 jam loh. Ya. Jadi yang memecahkan rekor 32 jam itu kejadian tahun 2001, dan di tahun 2005 udah pecah lagi 80 jam sama anak-anak Bandung. Jadi memecahkan rekor siaran radio sekarang udah nggak signifikan lagi. Bukan sebuah ide baru yang akan membuat orang untuk tertarik mau mendengar lagi. Nah, kenapa? Karena terjadi perubahan cara mendengarkan. Orang lebih banyak kalau mau pilih radio itu musik-musik aja dengan omongan yang sedikit-sedikit, atau informasi-informasi aja tanpa musik sama sekali. Gitu. Orang udah milih seperti itu. Ketika sekarang udah ada digital media, di mana podcast yang merupakan adopsi dari talk show di radio menjadi sebuah podcast yang lebih terkenal seperti yang dilakukan Deddy Corbuzier misalnya, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kebiasaan orang dalam menyimak radio atau mengkonsumsi radio sudah berubah lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh radio station sekarang? Ya harus konvergensi. Jadi radio tidak hanya asik dengan pola siaran lamanya, tetapi juga harus mulai mengadopsi bagaimana konsumen media digital itu bisa juga menikmati apa yang disampaikan oleh radio. Kelebihan dari sebuah radio adalah keterikatan emosional antara sang penyiar, dalam hal ini personalitinya, dengan pendengarnya. Jadi untuk para penyiar, tugas terberatnya sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa Anda bisa membangun karakter yang membuat pendengar itu merasa emotionally very close. Secara emosional merasa sangat dekat. Gitu. Itu penting sekali. Karena kalau penyiar radio bisa menyapa orang dan lain-lain, dan hal itu pun belum bisa tergantikan oleh IG Live misalnya, nggak tergantikan oleh apalagi ya, konten-konten YouTube, konten-konten apalagi konten podcast gitu, itu nggak tergantikan. Nah jadi peluangnya sekarang ada di bagaimana mengembangkan karakter dari para penyiar sehingga para penyiar ini bisa menjadi personality udara yang membuat
para pendengarnya merasa sangat dekat, gitu loh. Baik, artinya kedekatan secara emosional ini yang tidak bisa didapatkan di platform lainnya ya, Kang Farhan ya. Ya, Mas Gunawan masih dimanapun nggak bisa. siap. Mas Gunawan masih ada yang ingin ditanyakan dengan Kang Farhan? Ya, satu lagi aja, Kang Febri, Kang Farhan. Kalau dari sisi segmentasi, kita bicara keradioan, apakah memang ada SES A, B, C begitu, Kang Farhan? Sepengetahuan Kang Farhan aja begitu. Di luar urusan yang tadi memang mesti segmented begitu secara program, tapi secara pendengar apa memang kita bicara nasional atau khususnya di ibu kota, dia ada klasifikasinya, premium, medium, dan yang di bottom begitu. Demikian, Kang Farhan. Masih ada. Kalau SES secara ABCDE-nya sih kelasnya masih ada. Jadi tinggal kita nanti menentukan saja kontennya apa dan karakternya seperti apa. Gaya-gaya radio dangdut masih sangat diterima oleh kelompok SES, CDE. Gaya-gaya radio berita yang lebih mengedepankan isu-isu yang isu nasional, isu internasional itu masih sangat dekat dengan SESA gitu. Berbeda dengan televisi, segmentasi pendengar radio itu bisa spesifik di SESA, B, C, D atau E. Nah, kalau televisi itu baru bisa mendapatkan pendengar yang banyak atau audience share yang tinggi apabila memang hanya fokus kepada CDE. Gitu aja sih. Baik. Terima kasih Kang Farhan penjelasannya. Terima kasih banyak Kang Farhan. Iya. Terima kasih sama-sama. Baik. Luar biasa sekali, ini seperti temu kangen ya. Pak Gunawan juga terima kasih dari Jakarta sudah menjadi bagian dari MG Radio Network. Terima kasih Pak Gunawan. Sedikit kasih. Ya, silakan. Makasih Kang Farhan. Silakan Mas Bung Gunawan. Febri, sedikit aja, mumpung di hari ulang tahun yang pertama, ya, betul. Boleh kasih saran dan masukan yang membangun boleh? Boleh tentu dong. Sekalian aja begitu ya. Ya, silakan. Teruskan ke depannya dari mulai yang merangkak di usia sangat muda ini, balita begitu ya. Nah, ke depannya coba mungkin slot-slot yang belum digarap mitra yang lain, teman-teman lain di keradioan diisi oleh MG begitu, dan juga ada beberapa memang interaktifnya ditambah lagi. Juga tetap karena bukan juga segmen, barangkali koreksi kalau saya salah dari teman manajemen, tidak selalu harus news radio ya kan, tapi hiburan juga begitu. Nah, itu bisa ditambahkan di sana. Bung Febri, demikian. Baik, terima kasih Pak Gunawan sudah bergabung bersama kami dan juga masukannya tentunya ini sangat berarti sekali untuk dapat perkembangan ke depannya dari MG Radio Network. Teman semua, salam sukses selalu. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Gunawan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita kembali ke Kang Farhan. Kang Farhan itu kayaknya fansnya ya. Sudah sejak dari zaman dulu, bahkan masih mengingat dulu Kang Farhan sempat memecahkan rekor 32 jam Kang ya? Atau 36 jam ya? 32 jam. 32 jam. Kang, itu bisa diceritain sih Kang, gimana tercetus pada saat itu untuk dapat memecahkan rekor siaran 32 jam nonstop, itu gimana ceritanya, itu makannya gimana sih Kang Farhan? Jadi pada tahun 2001 itu memang radio Hard Rock FM di Jakarta ingin merayakan ulang tahun yang kelima. Nah, waktu itu kepikiran karena siaran Farhan Indi lagi alhamdulillah banyak digemari sama orang-orang, maka banyak yang bilang nambah dong jam siarannya. Dari situ maka tim programming kemudian mengolah gimana kalau kita bikin rekor siaran Indi Farhan terlama. Waktu kita ajukan 24 jam siaran nonstop oleh Museum Rekor Indonesia dikatakan sudah ada yang pegang rekor 24 jam. Maka akhirnya kita pilih 32 jam 3+2 gitu. Nah, tetapi di samping bahwa ini adalah sebuah program siaran yang dirancang secara sangat matang ya, tetapi juga ini merupakan sebuah program marketing yang juga nggak sembarangan. Tim marketing waktu itu dipimpin oleh sahabat saya almarhum Haryo,
Mhm. Wijanarko ya, Mas Haryo Wijanarko almarhum, dia yang pimpin tim marketing, dia yang membuat semua promosinya dan lain-lain gitu. Nah, sementara tim programming itu waktu itu dikepalai oleh sahabat saya juga, namanya Mbak Evi Kostrat. Mereka berdua yang kemudian bekerja sama nih membuat sebuah program, dan tentunya yang menjadi komandannya waktu itu adalah Mhm. Mbak Mutia Kasim. Nah, mereka bertiga kemudian bisa dikatakan kerjasamalah sama kita berdua, karena kita berdua waktu itu punya tim manajemen yang berbeda, Baik. dikontak dengan cara yang berbeda juga, sehingga akhirnya program 32 jam siaran itu bukan 32 jam yang penting, tetapi 30 hari sebelumnya sejak launching, kemudian liputan, kemudian siaran 32 jam itu menjadi siaran pertama yang live streaming di internet di Indonesia. Wow, yang pertama live Waktu itu. streaming ya, dan sekarang Betul. hampir semua platform sudah memiliki live streaming. Harus. Artinya ini Ya, memang karena kan waktu itu teknologi juga masih belum secanggih sekarang ya. ya lebih Dan luas yang lagi terakhir jangkauannya. tentunya, setelah siaran 32 jam, kita masih punya kewajiban 30 hari lagi Wow. untuk memanjang-manjangkan gaung 32 jam ini. Jadi saya sama ini sampai tur ke Bandung, Bali, Surabaya, Jogja, Semarang untuk memperlihatkan sama orang-orang, ini loh yang siaran 32 jam, ini loh. Jadi eventnya itu kurang lebih selama 2 bulan lah kita kerjanya gitu loh. Artinya memang segmentasi pada saat itu memang benar-benar booming ya Kang Farhan ya untuk mendengarkan radio ya. Kang Farhan, tapi kalau misalnya kita ngomongin radio, tentunya kan di era seperti saat ini 2024 juga sudah di depan mata, ada masalah yang masih sering sekali dihadapi oleh banyak masyarakat, khususnya dari media sosial, baik itu Instagram, kemudian juga bahkan juga sampai ada di platform YouTube juga. Ada banyak sekali hoax yang bertebaran di mana-mana nih Kang Farhan. Nah, peran radio gimana sih Kang? Bisa nggak sih radio ini membantu menepis beragam isu hoax yang tersebar di media sosial ini? Saya ingat tahun 90-an dulu di radio ada 2 kali, bukan hoax ya, tapi prank. Oke, prank. Prank itu di radio dulu banyak sekali. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika salah seorang teman kita, anak penyiar radio dari Surabaya, dikatakan meninggal di radio di Surabaya. Wah, itu hebohnya Surabaya geger banget gitu. Tetapi kemudian sorenya dia siaran lagi dan mengatakan itu semua prank, memang mengundang banyak sekali kontroversi. Nah, yang menarik kemudian sampai hari ini tidak ada seorang pun yang berani melakukan atau menyebarkan berita hoax di radio. Gitu. Alasannya macam-macam. Salah satu alasan yang paling penting adalah bahwa di radio itu konfirmasinya dengan mudah bisa dilaksanakan. Apakah beritanya hoax atau bukan? Kita nggak butuh waktu lama. Kenapa? 1, penyebarannya tidak luas. 2, sumber informasinya terpusat. Hanya di 1, misalkan di MG Radio aja, misalnya gitu ya. Maka hanya di 1 frekuensi spesifik Anda ini aja sih informasi itu menyebar. Sehingga lebih mudah untuk melakukan pencegahan berita hoax. Gitu. Berbeda dengan digital atau TV yang jejaringnya bisa sangat luas, berbeda juga dengan berita media cetak yang apabila sudah dicetak tidak bisa direvisi dengan cepat. Baik. Gitu. Nah, jadi radio ini salah satu media yang secara pelaksanaannya sangat sulit untuk menyebarkan hoax. Artinya memang kredibilitas radio ini masih menjadi yang cukup baik dan juga tinggi ya Kang Farhan ya, karena memang benar kata Kang Farhan sih. Secara teknis sulit sekali untuk menyebarkan hoax di radio. Aku setuju sih Kang Farhan, karena kalau misalnya hoax biasanya memang tersebarnya itu di platform media sosial karena gampang untuk disebarkan ya. Tapi kalau di radio memang sangat jarang sekali nih mendengarkan ada berita, informasi, hoax yang tersebar di radio seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal hoax juga ini masih berkaitan dengan
rambu-rambu apa saja yang harus diperhatikan dalam menyampaikan informasi kepada halayak melalui platform radio. Nah, kalau di era seperti sekarang ini, menurut Kang Farhan, apa yang menjadi pembeda dari zaman pada saat era sebelum dunia digital merebak dan juga di era seperti saat ini, apa yang menjadi patokan untuk dapat do and don'ts-nya di platform radio, Kang Farhan? Satu, bahwa kebiasaan orang udah berubah dalam mendengarkan atau mengkonsumsi media. Baik. Jadi, jangan yang pertama adalah jangan ngomong kepanjangan. Kita harus bicara dalam waktu yang pendek karena span of listening atau span of attention dari para pendengar dan konsumen media sekarang sudah jauh lebih pendek. Ya. Jadi, contohnya kalau saya boleh otokritik, kita ini ngobrolnya udah kepanjangan. Orang takutnya malah bosen ninggalin. Ini otokritik buat saya sendiri. Nah, kemudian nomor 2 adalah bahwa kalau kita mau memutar informasi, informasinya itu harus berupa headline. Hampir tidak mungkin kita bisa membuat pendalaman di radio. Pendalaman itu bisa kita lakukan di televisi, bisa di podcast, bisa. Nah, jadi kalau radio merasa perlu bikin pendalaman, bikin aja podcast. Karena secara teknis kita punya kemampuan untuk bikin podcast. Itu bentuk konvergensi medianya. Baik. Dunia yang harusnya pada saat siaran, akun sosial penyiar, produser, operator, dan akun sosial si radio itu sendiri harus menyampaikan konten yang sama dengan konten siaran. Sehingga siapapun yang mendengarkan Anda itu inline dengan siapapun yang menjadi followers Anda. Gitu. Baik. Jadi kalau, maaf dengan siapa nih, sorry? Febrian Kang Farhan. Febri, Yes. pada saat Febri lagi siaran seperti sekarang, Ya. do not update your social media dengan konten yang lain. Harus dengan konten siaran. Jadi kalaupun sekarang Anda tidak melakukan hal itu, ya nggak apa-apa. Gue bukan produser lo, jadi gue nggak akan marah-marah sama lo gitu loh. Kita lakukan itu kok, Kang Farhan. Selalu. Kang Farhan, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar terkait dengan ulang tahun MG Radio Network yang pertama ini? Selamat ulang tahun yang pertama MG Radio, salah satu radio yang melakukan terobosan. Di saat orang sedang asik dengan digital media, maka muncul MG Radio, media radio yang membawa terobosan baru dalam cara kita mendengarkan radio. Mantap, luar biasa. Terima kasih Kang Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang juga merupakan mantan penyiar radio, sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat beraktivitas Kang Farhan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.